Meski terkesan kurang memuaskan, kesimpulan hasil investigasi Komnas HAM membuka mata publik akan satu hal yang mengejutkan, yaitu terjadi saling tembak antara polisi dengan FPI pada peristiwa kematian 6 anggota FPI. Faktanya, FPI ternyata memiliki senjata api. Sepertinya, kepemilikan senjata api ini tidak menjadi pembahasan serius. Kematian 6 anggotanya bukanlah hal yang paling ditakutkan FPI. Toh, anggotanya sudah terlalu bodoh sehingga akan rela mati demi junjungannya. Yang berusaha mereka tutupi adalah kepemilikan senjata api. Punya pedang, mereka sudah biasa. Punya senjata tajam lainnya, mereka tidak risau. Apalagi kepemilikan Ventung, mereka lah jagonya. Yang mereka takutkan adalah polisi dan publik tahu mereka memiliki senjata api. Konsekuensinya besar. Mengetahui bahwa Ormas yang puluhan anggotanya jebolan teroris yang sangat akrab dengan senjata api akan sangat menakutkan bagi banyak pihak. Bukan tidak mungkin Ormas ini menjadi kelompok teroris yang siap membunuh siapa saja yang berseberangan, berbeda, atau berselisih dengannya. Penegak hukum dan publik akan bertanya, dari mana FPI mendapat senjata? Apakah mungkin ada penyuplai senjata api ke FPI? Apakah senjata itu resmi atau ilegal? Berapa senjata api yang dimiliki FPI? Sudah berapa lama mereka memilikinya? Bagaimana bisa ormas keagamaan di Indonesia mendapatkan akses senjata api? Untuk apa FPI memiliki senjata api? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang bisa diajukan. Untuk itulah sejak awal FPI melalui Munarman membantah memiliki senjata api. Mereka mengarang ceritanya sendiri agar orang tidak fokus pada senjata api yang dijadikan barang bukti oleh polisi. Mereka juga mencoba membangun narasi bahwa polisi melakukan pelanggaran HAM agar orang terlena dengan narasi itu. Bahkan penguburan pun dijadikan ajang menarik perhatian pendukung dan juga menimbulkan kontroversi di publik. Mereka kemudian mendesak membentuk tim independen untuk menginvestigasi kasus kematian 6 anggota FPI. Tidak tanggung-tanggung, mulai dari pentolan sampai simpatisan mereka kerahkan agar dibentuk tim independen. Bukan soal hasil dari tim independen yang mereka harapkan, melainkan mengalihkan perhatian bukan lagi kepemilikan senjata, melainkan ke penyelidikan tim independen yang sudah pasti memakan waktu yang cukup lama. Meski sebenarnya tak diduga FPI bahwa pemerintah akan melarang seluruh kegiatan mereka di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Mereka masih sempat menjadikan itu sebagai pengalihan dengan menggerakkan demo dan deklarasi perubahan nama. Yang paling lucu dan aneh itu perubahan nama berkali-kali. Sampai Komnas HAM mengumumkan hasil investigasinya, mereka masih berusaha mengalihkan perhatian publik dari kepemilikan senjata api dengan berfokus pada kematian 4 orang anggotanya yang dianggap polisi melakukan pelanggaran HAM. Jadi yang mati 2 orang itu tidak apa-apa. Yang penting mana hal yang bisa dijadikan alat untuk mengalihkan perhatian. Itulah yang mereka pilih. Perhatikan, tidak ada lagi bantahan soal kepemilikan senjata api. Sebab kalau mereka membantah, maka publik akan fokus pada kepemilikan senjata api itu. Hasilnya, mereka cukup berhasil mengalihkan perhatian. Publik begitu terkecoh dengan segala narasi yang mereka bangun. Orang tidak lagi fokus pada kepemilikan senjata, melainkan kepenahanan buronan cabul, penguburan anggota FPI, perubahan nama, dan terakhir tuduhan pelanggaran HAM terhadap kepolisian. Publik sepertinya cukup mudah dikecoh, padahal kepemilikan senjata ini sangat berbahaya. Jangankan senjata api, Ventung dan main keroyok saja FPI sudah sangat meresahkan masyarakat. Apalagi memiliki senjata api, FPI bisa-bisa lebih berbahaya dari teroris. Atau jangan-jangan, dan bukan tidak mungkin, mereka sedang membangun kekuatan untuk menghancurkan lawan mereka, bahkan mengacaukan Indonesia ini seperti Suriah dan negara Timur Tengah lainnya yang tak kunjung damai. Kita harus mendorong kepolisian agar mengusut tuntas kepemilikan senjata api FPI ini. Penegak hukum harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampaikan di atas mengenai senjata api ini. Jika tidak diusut tuntas, ada kemungkinan akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat secara
Anggota mereka tersebar di berbagai daerah yang kita tidak tahu apakah mereka memiliki senjata api atau tidak. Tidak bisa dibayangkan jika FPI masih punya senjata api lainnya, sekalipun sudah dibubarkan karena sudah terlalu lama menjadi anak emas penguasa, politisi dan penegak hukum. FPI masih sangat berpotensi membahayakan negara. Polisi saja mereka lawan, apalagi rakyat jelata seperti saya akan jadi target yang sangat empuk. Kalau mereka bisa membuat atau merakit dua senjata. 呢啲基建嘅話咧，我就係話覺得因為逆周期先要做嘅，長期都要做嘅，本身都要做嘅，本身都要做嘅。咁但係既然擺咗咁耐，已經係積好晒要做嘅時候，咁更加而家有撞住呢條情況，更加政府應該即係想快快少少啦。即係我哋成日都話，我哋做投資一定係平嘅時候買㗎嘛，冇理由貴嘅時候先做㗎。Warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim KC. Oke teman-teman, untuk malam hari ini kita cuma berlima karena saudara kita, keluarga kita, Mas Diki khususnya itu sedang mengalami musibah. Dan musibah ini masih sangkut pautnya dengan